Bilangan pasal ke-21 ayat yang keempat. Ayat yang pertama, ya, dalam kitab Bilangan pasal ke-21 ayat yang keempat. Sudah Bapak Ibu? Alkitab memberikan judul ular tembaga. Ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Apa yang dimaksud dengan makanan hambar? Padahal itu adalah jawaban doa loh. Bangsa Israel ini ya, lapar, minta makan, dikasih roti mana saudara. Tapi lama-lama bosen. Ya kan? Makan tempe terus tiap hari bosen enggak? Makan daging terus tiap hari bosen enggak saudara? Bosen. Tahu enggak tempe bisa buat darah tinggi? Tahu saudara? Ada sebuah percobaan di sebuah penjara. Ya, 2 ruangan ada kacanya di tengah. 10 orang narapidana, 10 orang narapidana. Begitu ya. Dikasih percobaan selama 7 hari saudara. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Yang di sebelah sini pagi, siang, sore tempe terus. Yang sini pagi, siang, sore daging terus, daging, mustik, daging macam-macam, sebutkan apa saja saudara. Ya kan? Ada kacanya, bisa saling lihat kan? Ya kan? Hari pertama masih oke, hari kedua oke. Hari ketiga mulai terjadi kasak kusuk saudara ya kan? Hari keempat tambah panas, hari kelima, ya kan, hari keenam saudara, wah yang makan tempe ini marah-marah, dibantingi semuanya saudara ya kan. Kenapa saudara? ya tadi itu, berarti kesimpulannya tempe bisa buat lihat Israel, lapar, minta makan, minta berkat, diberkati Tuhan. Tapi lama-lama bosen diberkati Tuhan. Aneh ya? Ya, saudara kita bisa bosan loh dengan berkat Tuhan. Bisa loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang berkat itu bukan segala-galanya. Amin. Berkat itu bisa membosankan. Pertama kali dapat mana, enak. Ya, embun yang turun di pagi hari, mereka ambil, dimakan, rotinya roti mana. Mereka makan tuh tiap hari, mereka bersyukur. Terus-terusan. Lama-lama bosan juga. Lama-lama mereka emosi kayak di penjara tadi saudara, ya kan? Kami muak dengan makanan hambar ini katanya. Ya dihina loh saudara. Ya berkat Tuhan tadi dihina. Berkat Tuhan tadi sudah tidak lagi memuaskan mereka. Karena itu bukan yang utama. Ingatlah prinsip ini baik-baik Bapak Ibu ya, bahwa berkat Tuhan di dalam hidup kita itu adalah sebuah sarana tapi bukan utama dalam hidup ini. Itu untuk melengkapi kehidupan, tetapi bukanlah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu untuk memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, sadar akhirnya, kami telah berdosa, kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan ngomong seperti ini saudara. Buatlah ular tedung dan patung maksudnya. Ya, dan taruhlah pada sebuah tiang sebab orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Pernah lihat lambangnya apotek? Ya, pernah lihat lambangnya kedokteran saudara? Itu diambil dari cerita ini. Ya. Tapi orang tidak tahu, ketika Tuhan ngomong seperti ini, itu sebuah perlambangan. Hari itu yang tergantung adalah ular tedung, patung tembaga, ular tembaga itu yang digantung di atas sebuah kayu. Tapi ini sebuah perlambangan, ya sebuah metafora atau perlambangan bahwa nantinya, kalau hari itu orang lihat disembuhkan, hari itu, ya fisiknya disembuhkan. Tapi nanti ada seorang yang tergantung di kayu. Ya, bukan cuma fisiknya yang akan disembuhkan, tapi jiwanya yang akan diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Karena kesembuhan fisik itu terbatas, tapi kesembuhan jiwa itu tidak terbatas. Kesembuhan fisik bisa terbatas di dunia ini saja.
Kita flu didoakan sembuh, masih bisa flu lagi. Betul saudara? Ya. Tapi kesembuhan batin, kesembuhan jiwa, bicara soal keselamatan, itu kekal adanya. Yaitu Yesus Kristus yang akan tergantung di atas kayu salib pada waktunya nanti. Ayat ini adalah sebuah perlambangan, saudara. Ya, bahwa Allah telah menubuatkan akan sesuatu yang lebih baik daripada ular tedung, daripada patung tembaga yang mereka lihat itu. Mereka lihat itu, mereka sembuh. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seorang dipakut ular tapi memandang pada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Hari itu fisiknya yang hidup. Tapi kalau kita selalu lihat kepada dia yang tergantung di atas kayu salib itu, yang sudah tidak ada lagi di salib, saudara, maka kita akan hidup. Dan hidup di dalam kita ini kita bukan cuma hidup hari ini, tapi kita juga akan hidup untuk selama-lamanya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, jadi hari ini pandanglah wajah Yesus, carilah pribadi Yesus. Jangan cari berkatnya Yesus, jangan cari kesembuhannya Yesus. Sekalipun Tuhan bisa mengerjakan itu di tengah kita, kesembuhan itu sementara, sifatnya. Amin, saudara. Jangan taruh iman kita kepada mujizat, karena itu sementara. Itu tanda Tuhan bekerja, ya itu tanda Tuhan bekerja. Kita pasti senang kalau kita terima mujizat. Tapi banyak orang setelah terima mujizat, 5 tahun kemudian murtad. Ada? Banyak. Amin. Sama dengan ini, dengan orang Israel ini, diberkati, oke, senang saudara, kemudian bosan dengan berkatnya, minta yang lain. Ya, bosan makan mana, pengen daging, kayak narapidana tadi, saudara ya. Minta daging sama Tuhan, dikasih daging. Tuhan datangkan angin timur, burung-burung puyuh terbang rendah. Saking nafsunya dengan berkat Tuhan, saking nafsunya dengan daging, mereka lupa siapa yang memberi daging itu. Mereka lupa dengan aturan yang memberi daging itu. Enggak tunggu dimasak dulu, enggak tunggu diolah dulu. Saking nafsunya, saudara, ditangkap tangan mereka, baca Alkitab. Menjijikkan, langsung dimakan, di tempat langsung dimakan, saudara. Dan Tuhan marah dengan nafsu gelojo itu. Tuhan marah dengan orang yang rakus berkat. Berkatnya tidak salah loh, tapi hati kalau sudah salah, apapun itu bisa jadi berhala. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena Tuhan melatih kita hari ini, Tuhan mau bicara kepada kita hari ini, jangan rakus sama berkat. Jangan rakus sama mujizat. Sekalipun itu bisa terjadi dan masih akan terus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ya. Ada waktunya kita terima mujizat. Tapi ketika Tuhan berkata kepada kita hari ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berjalanlah kayak Rasul Paulus. Itu juga namanya mujizat. Supaya hidup kita bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya. Supaya hidup kita juga bisa jadi kesaksian. Bahwa apa? Sekalipun ada salib yang harus kita pikul, tapi hidup kita berbuah, hidup kita menjadi dampak, hidup kita menjadi berkat, membangun banyak orang yang lain, sekalipun kita masih punya salib dalam hidup ini. Rasul Paulus, dia ngomong apa? Tapi supaya aku tidak memegahkan diriku kepada pengalaman-pengalaman yang hebat itu. Dia akan dibawa naik ke surga itu, saudara. Hari itu tidak ada rasul yang dibawa naik ke surga, ya kan? Tidak ada yang dibawa naik ke surga hari itu, rasul-rasul yang lain biasa-biasa aja. Tapi dia dibawa ke surga. Wow. Ya kan? Kalau hari itu tulis buku laris itu, saudara. Kayak hari ini naik ke surga, tulis buku. Ya, tapi kemudian buat aneh-aneh. Hati-hati dengan pengalaman-pengalaman rohani yang seringkali tidak alkitabiah, yang kita temukan di banyak buku-buku rohani. Tidak semua buku rohani baik. Kita harus ngerti akan hal itu. Itu yang Rasul Paulus katakan, supaya aku tidak memegahkan diri, supaya aku nggak sombong. Ya kan? Maka Tuhan taruh kepadaku apa? Duri dalam daging. Apa itu? Itu gaya bahasa rabi-rabi Yahudi, saudara, hari itu. Itu adalah sebuah kelemahan tubuh, sakit yang Tuhan taruh dalam diri Paulus. Supaya apa? Supaya aku tidak memegahkan diri. Ketika aku berteriak kepada Tuhan, aku berdoa 3 kali. Artinya berdoanya itu serius banget itu. Minta Tuhan betul-betul sembuhkan. Minta Tuhan cabut ini daripadaku. Tuhan ngomong apa, saudara? Cukuplah kasih karuniaku bagimu.
jalani. Ya kan? Kadang-kala kita berdoa, Tuhan jawab, puji Tuhan. Kadang-kala kita berdoa, Tuhan ngomong, jalani. Jalani. Cukuplah kasih karunia bagimu. Itu juga puji Tuhan. Justru dengan kelemahan-kelemahan itu, Rasul Paulus malah tambah giat bekerja. Dia malah tambah berbuah-buah. Coba kalau hari itu betul-betul Tuhan angkat duri dalam dagingnya itu, ya kan, sakitnya itu Tuhan angkat, saya pikir ada sesuatu yang kurang dalam diri Rasul Paulus. Buktinya ada di Alkitab loh, Raja Hizkia. Raja Hizkia, saudara, dia ngalami sakit. Dia berdoa, dikabulkan, dikasih mujizat sama Tuhan. Tuhan tambahkan umurku. Tuhan ngomong apa? Oke, dikasih waktu 15 tahun. Tapi apa yang terjadi dalam 15 tahun itu, saudara? Kadang-kala ada satu titik tertentu di mana kita harus mikir ulang kalau kita mau negosiasi sama Tuhan. Ketika Hizkia ditambahkan 15 tahun lagi umurnya, dalam 15 tahun itu, dia harus melihat kehancuran Israel di tangan anaknya sendiri. Bayangkan, anaknya Manasye itu, saudara, dikatakan menjadi raja terjahat di Israel. Manasye melakukan apa yang nenek moyangnya yang jahat-jahat dulu lakukan, bahkan lebih parah dari nenek moyangnya. Manasye melakukan yang namanya pengorbanan bayi. Betul, bayi dikorbankan, betul, saudara, kepada dewa-dewi dan semuanya. Dan itu menghancurkan hati Tuhan. Bukan cuma hati Tuhan hancur, tapi hati dari Hizkia, papanya juga hancur. Papa sama anak beda langit dan bumi. Dalam 15 tahun itu, Hizkia harus merana karena dia melihat kehancuran Israel dan juga kehancuran anaknya, kehancuran moralitas dari bangsanya. Ini yang terjadi juga. Mari kita lihat sama-sama ya. Saudara, 2 Raja-Raja pasal ke-18. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja pasal ke-18. 2 Raja-Raja pasal ke-18. Mari kita lihat ayat yang ke-4. Hizkia ini raja baik. Raja yang baik, saudara. Maka dari itu doanya didengar oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Amin, saudara. Ya. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan, nah ini saudara, serta menghancurkan apa? Ular tembaga yang dibuat Musa. Loh, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih apa? Masih apa, saudara? Membakar dupa, oke, ya, bagi ular yang disebut apa? Nehustan itu. Namanya disebut Nehustan ular itu. Ternyata tiang ular tembaga tadi lama-lama jadi apa? Berhala bagi Israel. Mereka tidak lagi kepada sumbernya, tapi mereka sekarang lihat yang bisa dilihat oleh matanya. Mereka sekarang bakar dupa kepada ular itu, kepada ular tembaga itu, Nehustan itu. Tidak lagi kepada Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Tapi mereka sekarang bakarnya ke ular. Kenapa? Oh, Tuhan gak bisa dilihat kok. Ularnya bisa dilihat. Manusia kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Tuhan gak bisa dilihat. Manusia melihat apa yang di depan mata kok. Manusia selalu melihat apa yang di depan mata. Mereka bakar dupa ke sana. Sama kalau sekarang apa? Kita didoakan, sembuh. Kita lupa sama yang menyembuhkan kita. Mata kita lebih lihat kepada siapa? Nehustan itu. Siapa pendetanya? Waduh, aku disembuhkan pendeta ini. Bukan pendetanya yang menyembuhkan. Ayo. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan dijadikan Nehustan oleh jemaat. Banyak sekali jemaat menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai ular tembaga. Dikejar di mana-mana. Lupa bahwa pendeta juga hanya saluran. Tapi the source, sumber dari segala sumbernya adalah Tuhan. Sama kalau sekarang apa yang kita lihat. Beberapa waktu yang lampau, saya pergi ke Ambon, pelayanan di sana, saudara. Saya minta diantar lihat
kuburannya Joseph Camp. Kalau kita belajar sejarah misi dan semuanya, Joseph Camp adalah misionaris Protestan pertama yang masuk ke tanah Maluku, Belanda. Orang Belanda, asli. Ya, dia masuk bukan dengan jalur pemerintah, tapi dia sendiri, saudara, pergi ke sana, menginjili tanah Maluku dan kepulauan Maluku. Saya minta diantarkan ke sana, saudara. Ya, apa yang terjadi di sana, saudara? Ternyata sama aja ya. Ya, kalau di Jawa kita lihat kuburannya ulama-ulama didatengin, dikasih sajen dan sebagainya. Sama di sana kuburannya pendeta yang dikasih sajen. Kuburan pendeta-pendeta, kuburan misionaris-misionaris dijadikan tempat untuk penyembahan. Sama aja. Orang karena lihat apa yang di depan mata, lupa kepada sumbernya. Sama nih orang Israel. Terpesonanya mereka oleh ular tembaga, sampai ular tembaganya itu dijadikan berhala. Oleh karena Tuhan izinkan untuk ular tembaga itu dihancurkan oleh Hizkia sebelum lebih parah lagi penyesatan yang ada. Kadangkala loh ya, coba renungkan, pikirkan baik-baik. Kadangkala orang-orang tertentu, pendeta-pendeta tertentu yang kita agung-agungkan, yang kita ikuti terus jadwalnya, kita lebih tahu daripada sekretarisnya sendiri, saudara, ya kan? Dikejar kemana-mana. Kadangkala Tuhan ambil cepat dia, supaya mata kita tidak lihat ke orang lagi, tapi lihat ke Tuhan. Jadi ini ada pendeta cepat mati itu mungkin gara-gara jemaat, saudara, ya kan? Amin, Bapak Ibu. Tuhan mau ngomong apa? I am the only one. No one but me. Kita harus sadar satu hal. Jangan duakan Tuhan, jangan duakan Allah dengan figur-figur manusia, siapapun. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan duakan Tuhan dengan macam-macam aneh-aneh. Karena Dia tidak mau diduakan. Karena aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Bukan cemburu buta, cemburu anak-anak. Bukan. Itu sudah suatu sifat keeksklusifan Tuhan bahwa Dia itu menginginkan kita dengan cemburu ilahi. Tuhan mau semua perhatian kita adalah hanya bagi Dia, bukan bagi nehustan-nehustan yang lain. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan kalau itu dihancurkan, maka Tuhan ingin ngomong bahwa yang engkau lihat bukan lagi patung berhala itu, tapi yang nanti kau akan lihat adalah Dia, anak Allah, yang akan tergantung di kayu yang sama. Tapi bukan cuma tubuhmu saja yang disembuhkan, tapi jiwamu lah juga yang akan disembuhkan sampai selama-lamanya. Yesaya 53, mari kita lihat. Yesaya pasal 53 menubuatkan tentang anak Allah yang tergantung itu sebagai pengganti atau penggenapan dari nehustan, penggenapan dari patung ular tembaga itu. Ayat yang pertama, Yesaya 53 ini adalah sebuah pasal pembacaan yang dilompati, saudara, oleh orang-orang Yahudi kalau mereka lagi belajar di sekolah-sekolah agama di sana. Dalam pembacaan kitab Taurat, setelah pasal 52 biasanya langsung di-skip ke pasal 54 karena pasal 53 ini kontroversial. Ya, ini kontroversial bagi mereka karena ini jelas-jelas terang benderang bicara soal pengorbanan seorang manusia untuk penebusan dosa. Ya. Mari kita lihat siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa kuasa tangan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa
menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Ini digenapi ketika Yesus dihajar habis-habisan. Ketika dia harus diadili, dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah di rumah Kayafas sebelum besok akan dibawa ke hadapan Pilatus. Saya pernah masuk ke sana, ke gua bawah tanah, di gudang bawah tanah di bawah rumah Kayafas yang sekarang jadi gereja Peter Gallicantu, saudara. Di sana sekarang masih lebih baik karena sudah sedikit dipugar. Tapi hari itu adalah tempat bawah tanah, ruang bawah tanah seperti penjara bawah tanah yang sangat dingin, sangat lembab. Ya, dan Yesus harus menderita semalaman karena bonyok semua sudah dihajar massa, saudara, dan dia harus menderita semalam-malaman di sana dan tidak bisa tidur pasti secara manusia. Allah tidak pernah tidur, tapi secara manusia saya bilang. Dan dia harus menderita di sana, di gudang bawah tanah, rumah Kayafas itu, sebelum besok tragedi final itu akan dimulai. Ia dihindari orang. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa dulu, di zaman itu saudara, ruang bawah tanah itu tempatnya macam-macam sudah. Ya kan? Dan ulat dan semuanya, belatung dan semuanya. Dan dia dalam kondisi hancur semacam itu, Yesus harus mengalami penderitaan semacam itu. Saudara, tetapi dikatakan apa ayat 4, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bukan hanya penyakit secara fisikal saja. Yang dimaksud dengan penyakit di sini kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi, ini bicara soal your soul, the sickness of our soul, the sickness of the soul. Penyakit jiwa kita yaitu dosa. Bukan cuma fisik, fisik ini hanya akibat, saudara. Ya, fisik ini akibat. Manusia berdosa akibatnya apa? Mati, betul? Pada hari kau memakannya, hai Adam, Hawa, maka engkau akan mati. Tidak langsung mati, tapi pasti mati. Kematian fisikal itu adalah akibat dari dosa. Memang harus mati, kenapa? Karena nanti akan dipakaikan tubuh kebangkitan. Kita kan punya tubuh yang baru, bukan tubuh ini. Betul? Tubuh seperti kita ini 40 tahun ke atas sudah mulai keriput dan aneh-aneh muncul kan, saudara? Yang masih 40 ke bawah masih kayak, ya kan? Rama dan Sinta mungkin, saudara. Masih kencang semuanya. Karena manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Ya, semakin merosot. Dulu gigit kompiang hancur. Sekarang gigit kompiang, giginya yang hancur. Betul? Dulu gigit kepiting-kepitingnya hancur. Sekarang giginya yang rompal. Manusia lahiriah semakin merosot. Itu adalah akibat. Ya sudah. Mau bagaimanapun tetap akan debu kembali kepada debu. Tanah akan kembali kepada tanah. Ya sudah, akibat dosa. Sudah. Tapi janji Tuhan, ya dan amin, tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu nanti adalah seperti tubuhnya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah pemulihan tubuh, saudara. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Ya tapi jangan taut-tautan ya sekarang. Kalau sudahlah merosot manusia lahiriah ya kan. Jangan taut-tautan juga hari ini. Tapi lihat saudara, ya. Berarti ada satu hal yang lebih parah daripada hanya sekedar kesembuhan fisik adalah kesembuhan bagi jiwa. Keselamatan bagi jiwa, itu yang lebih utama. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita apa? Bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh karena bilur-bilurnya kita dipulihkan. Kita diperbaharui.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ditanyain toh sama Herodes apa semua, dia diam aja kan saudara? Pada waktu yang tepat dia ngomong hanya kepada Pilatus beberapa, tapi kepada Herodes dan semua dia tutup mulut sama sekali. Seolah-olah tidak bisa membela dirinya, padahal bisa. Yesus itu nggak ditangkap kayak maling loh. Coba baca kisah di Taman Getsemani di Injil Yohanes. Yesus nggak ditangkap loh saudara. Yesus menyerahkan diri, dia menyerahkan dirinya. Karena hari itu ketika pengawal bait Allah itu mau tangkap Yesus, mereka rebah. Mereka nggak bisa tangkap Yesus. Itu terdeskripsi secara jelas di Injil Yohanes. Mau tangkap, rebah lagi. Ada power, ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Nggak bisa. Mereka nggak bisa tangkap Yesus. Kayak tangkap maling ayam. Enggak. Karena Yesus menyerahkan dirinya untuk penggenapan itu. Enggak ada yang bisa menangkap Yesus karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi hari itu seperti domba yang keluh di pembantaian. Seperti tidak punya daya apa-apa, nggak bisa bela dirinya. Dia menyerahkan dirinya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dan deskripsi ini terus dijelaskan tentang bagaimana Yesus harus menderita, menggenapi Yesaya pasal ke-53. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siang hari ini, ada kasih karunia Allah yang ada di tempat ini bagi saudara. Kalau hari ini kok ada kelemahan-kelemahan secara fisikal, God can heal you. Yesus dapat menyembuhkan saudara. Amin. Tapi ada kalanya juga Tuhan harus berkata kepada kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berjalanlah, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, sebagai kesetiaan untuk terus mendoakan jemaatnya, kita akan berdoa bagi saudara semua. Apa yang terjadi saudara? Coba kita lihat sama-sama ya, Yakobus saudara. Apa yang kitab Yakobus katakan? Buka sama-sama saya kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Ini bicara mengenai doa korporat. Doa yang dinaikkan bersama-sama di dalam satu jemaat, satu tubuh Kristus. Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Seperti tradisi hari itu. Saudara, bukan minyaknya loh ya, tapi dalam nama Tuhan. Minyak itu minor. Ya, jangan ini jadi neustan lagi nanti. Waduh minyaknya. Akhirnya dijual minyaknya. Betul saudara? Nah, menghasilkan kan? Akhirnya minyak kesembuhan dijual. Tidak lagi lihat Yesus, tapi lihat minyak ini, minyak asli, minyak apapun. Ya, saudara mau pakai oli kek, mau pakai apapun kek, itu hanya sarana. Itu tradisi bahkan. Itu tradisi saudara. Sekarang kan gitu, ya kan? Karena ini makanya sudah jadi kebiasaan kan. Kalau rumahnya didoakan, ya kan, tidak ditemploi minyak di mana-mana, kurang afdol rasanya, betul. Buka toko baru, ya kan? Kalau enggak dikasih kalau minyak, ya kan saudara? Kalau nggak ada tangan pendeta 5 gitu di tembok-tembok di mana-mana, rasanya kurang afdol. Rasanya setannya nggak lari dari rumah itu. Jadi ini hustan lagi minyak itu. Halo? Betul nggak? Hati-hati loh.
Hati-hati. Hati-hati saudara. Kita tidak lagi lihat kepada dia sumbernya, tapi kita lihat kepada minyaknya tadi. Melihat kepada ular-ular tembaga versi modern tadi. Ini bicara apa? Ini bicara kesetiaan gereja untuk mendoakan dan melayani jemaat. Mengarahkan iman jemaat kepada dia, bukan kepada simbol-simbol tadi. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Jadi ada orang yang sakit karena habis berbuat dosa, konteksnya itu. Ketika Tuhan sembuhkan, dia sadar, oh ternyata aku disembuhkan Tuhan. Maka dia bertobat dari dosanya. Dosanya diampuni, itu konteksnya ayat itu. Oke? Jangan semua dipukul rata sama ayat ini, saudara. Ya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan yang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Lihat ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. No, lihat ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Bagi orang-orang yang tadi masih hidup dalam dosa. Kenapa Tuhan sembuhkan? Supaya orang itu lihat mujizat. Dan ketika orang itu mengalami mujizat, orang itu bertobat. Konteksnya itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang berdosa di tempat ini. Oleh karena itu hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita benarkan dulu posisi iman kita. Kalau posisi iman kita sudah benar, maka hari ini ada kasih karunia Allah buat setiap kita. Saudara yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, kelemahan-kelemahan fisikal, apapun juga. You can be healed, saudara bisa disembuhkan. Saudara bisa diberikan kekuatan untuk menjalani hari-harimu dengan kasih karunia Allah. Dan hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kejar yang esensi, kejar yang kekal. Jangan kejar simbol, tapi kejar yang kekal, saudara. Amin. Kejar Yesus, nama Yesus, bukan minyaknya, bukan orangnya, bukan simbolnya, bukan ini itu dan yang lain-lain. Kejar dia, pribadi Yesus.